Salam, jemaat Tuhan diberkati, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali kita boleh bersama mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 1 Oktober 2021. Firman Tuhan yang mau kita renungkan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kelimatan Evangelis, yaitu dari kitab Roma pada pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Saya percaya Bapak Ibu telah membacakan bagian dari firman ini, dan sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita memohon tuntunan Allah dalam kuasa Roh Kudus agar memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang tetap menggiring kami dalam sukacita. Saat ini kami boleh diizinkan untuk bersama kembali mendengarkan akan firman Tuhan. Yang kami percaya firman-Mu menjadi penguat dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan juga menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama dapat kami mengerti dan tentunya berbuah di dalam hidup kami menjadi hormat bagi nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati, dari kitab Roma pada pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya berikan tema atau judul dari firman Tuhan hari ini, yaitu hidup oleh Roh. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada perikop sebelumnya Rasul Paulus menyingkapkan tentang pergumulannya akan dosa dan hidup benar. Sehingga pada perikop hari ini dari Roma pada pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11, kembali Rasul Paulus memberikan jawaban terhadap kedua pergumulan tersebut. Nah, pergumulan yang pertama, Rasul Paulus menjawab di ayat 1 sampai dengan yang keempat, yaitu dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Nah, ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan Allah yang dapat melakukannya, dengan mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dan mengutus Roh Kudus untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Nah, sedangkan pergumulan yang kedua, Rasul Paulus menjawab di ayat 5 sampai dengan 8, yaitu hidup menurut roh, bukan menurut daging. Di mana hanya oleh Roh Kudus manusia dimampukan untuk melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Dan dengan kata lain, kebenaran Allah itu dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan. Dan pengajaran ini sangat penting, karena hal itu adalah pengajaran yang sangat mendasar bagi iman kekristenan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati, Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut kehendaknya, dengan mengutus Roh Kudus untuk berdiam dalam diri kita. Dengan demikian, pergumulan terhadap dosa dan hidup benar pun terselesaikan karena karya Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, jemaat yang diberkati, bukankah pemahaman ini menggugah hati kita sebagai orang percaya? Lihat bagaimana Allah telah memfasilitasi segala yang terbaik bagi kita, agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Allah memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita. Ia mencurahkan Roh Kudus untuk berdiam dalam diri kita.
Dan Ia bahkan memberikan firman-Nya sebagai panduan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dalam roh dan kebenarannya. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana reaksi kita? Atau bagaimana respon kita terhadap perbuatan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus? Adakah kita semakin rindu untuk hidup baginya? Semoga kita didapatkan setia sampai kita menutup mata. Dan biarlah selama kita hidup di dunia yang fana ini, kita ditemukan setia hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Mengingatkan kami bagaimana kami boleh hidup di dalam Engkau, bukan hidup dalam kedagingan kami. Walau harus kami akui, seringkali kami hidup meninggalkan Allah, melukai hati Allah dengan perbuatan dosa-dosa kami. Namun kami bersyukur ya Bapa, karena kami punya Engkau dalam Yesus Kristus, yang dengan kasih setia menanti kami dalam pertobatan, memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Nah, bahkan kami diajak untuk hidup dalam roh dan kebenaran, seturut dan kehendak Tuhan. Selama kami hidup di dunia yang fana ini, bahkan sampai kami menutup mata, kiranya kami ditemukan setia di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Amin.